anak-anak sekalian, jumpa lagi pada kesempatan kali ini di pembelajaran IPA. Namun sekali lagi kita berbeda. Pada kesempatan kali ini biasanya Pak Masuri menggunakan video pembelajaran ya, seperti mengajar di kelas. Tapi kali ini kita akan berbeda, yaitu menggunakan podcast pembelajaran. Nah, maka tema kita kali ini di dalam podcast pembelajaran sains adalah bagaimana kita memahami yang namanya listrik statis. Ini khusus untuk kelas 9 ya. Nah, sudah kebayang nggak kira-kira apa sih listrik statis itu? Ya. Nah, anak-anak pernah nggak kira-kira melihat yang gambar yang ini? Gambar yang ini? Ya. Apa itu? Biasanya hujan loh. Biasanya kalau hujan, mendung, tiba-tiba berbunyi besar gitu. Apa kira-kira? Ya, betul. Itu adalah petir ya, atau orang Jawa bilangnya gledek begitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah contoh atau salah satu contoh saja dari yang namanya listrik statis ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin untuk kesempatan kali ini ya, tujuan pembelajaran kita sekali lagi yang pertama adalah memahami konsep apa itu listrik statis. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari atau bisa memberikan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh ya pada kesempatan kali ini, ya tentu anak-anak harus memahami dulu apa itu yang namanya listrik statis. Gimana? Sudah menemukan belum? Apa itu listrik statis? Ada dua kata ya tadi. Ada listrik sama statis ya. Jadi listrik itu ya yang sering kita gunakan ya untuk sumber energi dan sebagainya. Statis itu kan maknanya adalah diam. Ya, lawan dari dinamis ya. Nah, kalau boleh Pak Masuri ambilkan ya suatu pengertian sederhana bahwa listrik statis itu suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Nah, itulah yang dinamakan dengan listrik statis ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, yang perlu kalian juga ketahui bahwa listrik statis itu timbul karena benda-benda yang beraliran listrik itu saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Wow, luar biasa ya. Jadi nggak ada sumber daya listrik, tetapi bisa timbul yang namanya benda beraliran listrik itu. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Berarti ada dua istilah lagi. Yang pertama adalah proton, yang kedua ada elektron ya. Nah, tentu anak-anak sekalian, sebelum kita memahami yang namanya listrik statis itu seperti apa, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, maka kita harus memahami yang namanya muatan listrik ya. Nah, terkait dengan muatan listrik ini anak-anak sekalian, bahwa kita tahu setiap benda itu punya yang namanya terdiri atas unsur yang paling kecil disebut dengan atom. Ya. Nah, atom ini merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom ya, dan dikelilingi oleh elektron. Ya. Dan muatan-muatan listrik atau partikel penyusun atom itu ada yang negatif yang disebut dengan elektron, kemudian ada yang positif yang disebut dengan proton, dan ada yang muatannya itu netral atau dikenal dengan istilah netron. Nah, netral itu maksudnya ya tidak positif, ya tidak negatif. Nah, itu namanya netral ya, tidak berpihak lah bahasanya. Ya, itu terkait dengan muatan pada atom. Nah, anak-anak sekalian, inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Intinya ya, inti itu kan berarti di tengah ya. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom.
atom dalam lintasan tertentu, yang mana elektron ini dia bergerak mengelilingi inti atom itu, dia berada di kulit atom. Ya, kalian bisa melihat gambarannya itu di sini. Ya, nah, contohnya seperti ini. Terlihat kan? Ya, terlihat di situ di mana ada gambaran atom, di mana yang berwarna merah ini adalah kulit atomnya, ya, yang mana di situ dia bermuatan negatif atau elektron, ya. Nah, listrik statis ini terjadi karena adanya perpindahan elektron. Jadi ingat, yang namanya listrik statis terjadi karena adanya perpindahan elektron. Catat ya. Terjadi karena perpindahan elektron. Ya. Nah, benda akan menjadi bermuatan karena elektronnya itu dipindahkan dari benda satu ke benda yang lain. Ya, misalnya nih, satu benda ini, dia kan tidak bermuatan, tapi ketika dia mendapatkan aliran elektron, maka dia akan mempunyai muatan. Ya, jadi itu kira-kira konsep sederhana mengenai listrik statis. Nah, suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron di kulit. Suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton di inti itu lebih banyak daripada jumlah elektron di kulit. Dan suatu atom dikatakan bermuatan negatif jika jumlah proton di inti lebih sedikit daripada jumlah elektron yang ada di kulit. Nah, yang perlu dipahami juga oleh anak-anak sekalian yang kelas 9, ya. Nah, dari sifat muatan tersebut, ya, apakah muatan negatif atau muatan positif, ya, maka ada yang namanya memungkinkan terjadinya interaksi. Ya, interaksi itu bisa dikatakan hubungan lah, ya. Nah, interaksinya itu ada dua. Yang pertama itu adalah interaksi bisa dikatakan tarik-menarik apabila muatannya berbeda. Ya, muatannya berbeda. Nah, ada yang positif, negatif, maka itu nanti akan terjadi tarik-menarik interaksinya. Tetapi kalau muatannya sama, positif dengan positif, ya, negatif dengan negatif, maka itu akan terjadi interaksi yang namanya tolak menolak. Ya. Nah, anak-anak, benda aja tahu ya kalau sesama itu ya, sesama atau sama itu tolak menolak ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dipahami, kalau sama itu terjadi tolak menolak, apakah itu positif dengan positif, negatif dengan negatif. Tetapi kalau positif dengan negatif, maka akan terjadi yang namanya interaksi tarik-menarik. Ya, itu ya, catat ya. Baik. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Jadi pada tahun 1785 ada seorang ilmuwan, ya, yang bernama Charles Augustin Coulomb itu menemukan hukum dasar tentang gaya listrik. Dia melakukan suatu percobaan, ya, dengan dua partikel, ya, yang bermuatan. Kemudian dia menghasilkan rumusan formula atau semacam hukum, ya. Jadi dikatakan sebagai hukum yang dikenal dengan istilah hukum Coulomb. Nah, apa bunyinya? Bunyinya adalah besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik itu berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Pak Masurila ulangi. Menurut hukum Coulomb, ya, besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus. Ya, berbanding lurus itu maksudnya adalah kalau semakin besar maka semakin besar pula, itu namanya berbanding lurus. Berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda.
dan berbanding terbalik. Jadi kalau berbanding terbalik itu kalau yang satu besar maka hasilnya nanti kecil. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Ya. Nah, untuk memahaminya, misalnya ada dua benda atau dua muatan, muatan satu kita beri nama Q1, kemudian muatan yang kedua diberi nama Q2, karena Q itu simbol untuk muatan. Nah, muatan ini ya berada pada jarak R ya, satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, ya ada muatan 1, muatan 2. Jika kedua muatan ini sama, maka akan terjadi yang namanya reaksi tolak menolak. Ya, interaksinya itu adalah tolak menolak. Kenapa? Muatan satu sama, muatan yang kedua sama. Mungkin sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jika kedua muatan, ya, 1 dan 2 ini berbeda muatannya, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Jadi misalnya yang satu ini positif, yang satu ini negatif, atau sebaliknya, maka itu akan terjadi interaksi yaitu tarik-menarik. Nah, seperti gambaran seperti berikut ini, coba lihat di gambar di atas ini, ya, silakan dilihat di gambar. Nah, ini adalah gambaran bagaimana jika dua muatan, ya, itu mempunyai muatan yang berbeda, plus dan minus atau positif dengan negatif, maka itu akan terjadi tarik-menarik. Ya, gambarnya yang atas, paling atas. Kemudian kalau muatannya itu sama, misalnya sama-sama negatif, ya seperti yang gambar di paling bawah itu terlihat dia akan tolak menolak, menjauhi. Ya, itu terkait dengan dua muatan yang jika sama maka akan terjadi tolak menolak, jika berbeda muatannya akan terjadi tarik menarik. Nah, anak sekalian, ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh kolom tadi, ya, maka kemudian juga ada hukum kolom tadi yang sudah disampaikan, ya, maka ada formula atau rumus untuk mencari besarnya gaya kolom. Ya, apa rumusnya? Yaitu adalah F itu adalah gaya, sama dengan K itu adalah konstanta, Q1 muatan 1 dikalikan Q2 muatan yang kedua dibagi R kuadrat. R itu adalah jarak antar kedua muatan. Nah, maka dapat kita cari berapa besar gaya kolom yang terjadi. Nah, jadi ringkasnya formula atau rumus gaya kolom itu anak-anak bisa melihat pada gambar yang di atas ini. Ya, kelihatan ya? Baik. Nah, selanjutnya anak sekalian, kita untuk memahami hukum kolom ini, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Jadi ada dua buah titik A dan titik B itu berjarak 3 meter. Dari A, titik B itu ada jarak 3 meter. Nah, muatan pada yang A ini adalah plus 4 kali 10 pangkat min 4, sedangkan yang muatan di titik B itu adalah min 1 kali 10 pangkat min 4. Ya. Jadi yang A, titik A itu adalah muatannya plus 4 kali 10 pangkat min 4, sedangkan yang B itu min 1 kali 10 pangkat min 4. Ya. Lalu kemudian jaraknya tadi adalah sebesar 3 meter. Nah, berapa gaya kolomnya dan kemudian kira-kira interaksinya seperti apa? Nah, kita lihat
bagaimana penyelesaiannya. Silakan, ini ilustrasi dari contoh soal tadi, yaitu ada 2 titik ya, A dan B ya, dengan masing-masing muatannya pada gambar berikut ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu seperti biasa, yaitu diketahui Q1 sama dengan plus 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang Q2 min 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian R itu sama dengan 3 meter ya. Lalu dicari F-nya. Nah, ingat untuk konstanta ya, karena di rumusnya itu adalah konstanta, ada K, ketetapan ya, konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya? Selanjutnya ya dimasukkan dalam rumus ya, dalam rumus, yaitu F sama dengan K Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat. Nah, berapa hasilnya? Bisa dilihat di gambar yang di atas ini. Ya, maka itulah besaran gaya kolomnya. Lalu bagaimana interaksinya? Karena tadi dia itu berbeda muatan, maka yang terjadi interaksinya adalah tarik menarik. Karena plus 4 dengan min 1, plus dan min, positif dan negatif, maka terjadi tarik menarik. Bagaimana anak sekalian? Sudah bisa ya memahami ya? Ya, silakan ini ditonton tayangan ini berulang-ulang ya, biar kalian itu lebih memahaminya. Nah, selanjutnya anak sekalian, bagaimana cara membuat benda itu bermuatan listrik? Cara membuat benda itu bermuatan listrik. Karena kan tidak setiap benda itu punya muatan listrik, ya. Agar dia bermuatan, nah itu ada beberapa cara. Nah, di sini kalau kita lihat anak sekalian di tabel yang di atas ini, ya, di tabel di atas ini ada kaca dengan kain sutra, kemudian mistar plastik dengan kain wool, berikutnya ada sisir dengan rambut, mistar plastik dengan rambut, balon dengan kain wool itu seperti apa kalau diinteraksikan, kemudian ebonit dengan kain wool itu seperti apa. Nah, anak-anak bisa melihat seperti di tabel yang tadi ya, dilihat ini. Nah, itu gambaran ya, dimana prosesnya kalau kaca dengan kain sutra, maka ada perpindahan, yaitu elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra yang terasa hangat kalau digosok. Kalau kemudian sisir atau mistar plastik dengan rambut kemudian digosok, maka elektron dari rambut pindah ke mistar plastik, sehingga mistar plastik itu dia bermuatan listrik. Ya, silakan anak-anak bisa mencoba yang sederhana ini, yaitu pakai penggaris plastik, atau kalau tidak ada penggaris, anak-anak bisa pakai plastik yang masih baru, yaitu kemudian kalian gosok-gosokkan, kemudian didekatkan dengan serpihan kertas yang kecil-kecil. Nah, itu pasti akan terlihat dia menarik serpihan kertas itu. Selanjutnya yaitu adalah cara membuat benda itu bermuatan listrik. Ya. Nah, ada 2 cara untuk membuat benda itu bermuatan listrik. Yang pertama adalah dengan konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi dari kata ya apa? Konduktor. Konduktor itu dia berarti bermuatan negatif. Ya. Konduksi itu berarti ditambah dengan muatan negatif. Ya. Jadi konduktor, kalau kalian pernah melihat konduktor itu kan sesuatu yang bisa dialiri listrik. Kalau isolator itu baru yang tidak bisa dialiri listrik. Jadi konduksi itu berarti apa ya namanya? Ditambahkan muatan negatif, ditambahkan elektron.
Kira-kira begitu ya. Jadi konduksi itu artinya ditambahkan elektron. Anak-anak bisa melihat di gambar di atas ini, yaitu gambaran mengenai bagaimana proses konduksi untuk membuat benda menjadi bermuatan listrik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan cara induksi. Ya. Nah, induksi itu ya bisa dikatakan apa ya? Dialiri lah ya. Bisa dikatakan dialiri. Induksi. Induksi itu dialiri. Kalau misalnya mungkin waktu SD kalian sudah pernah praktek magnet ya. Salah satu caranya kan dialiri oleh magnet ya. Yaitu magnet kemudian didekatkan dengan magnet, magnet didekatkan dengan benda, paku. Ketika didekatkan, disambungkan, maka ini kan ujungnya paku kan nanti bisa menarik benda yang lain, logam yang lain. Nah, itu karena teraliri oleh magnet di sini. Jadi itu namanya induksi. Ya. Nah, bisa dilihat di gambar yang berikut ini. Itu untuk membuat benda bermuatan listrik, ya. Nah, anak sekalian, apa saja contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling simpel adalah anak-anak mungkin seperti yang tadi dipraktekkan sama Pak Masuri, yaitu adalah ketika anak-anak menggosokkan penggaris atau plastik ke rambut, rambutnya yang kering ya. Yang basah jangan, yang kering digosokkan, lalu kemudian didekatkan dengan serpihan serpihan kertas atau bisa juga rambut, itu kan dia menarik, ya, atau serpihan yang kecil-kecil yang ringan itu nempel pada plastik atau penggaris plastik tadi, ya. Yang kedua yaitu saat kita menyisir rambut, ya, menyisir rambut. Ya, tentu sisirnya adalah sisir plastik. Ya, rambutnya kering. Setelah disisir, kemudian didekatkan dengan benda yang ringan, nah itu nanti akan menempel. Ya, begitu juga dengan balon. Ya, ketika didekatkan dengan rambut itu akan tertarik. Seperti di gambar di atas. Lagi-lagi digambar di atas ini. Ya. Lalu apalagi? Ya, anak-anak pernah fotokopi? Tahu ya, fotokopi ya. Nah, fotokopi itu adalah prinsip dari penggunaan listrik statis. Ya. Jadi fotokopi itu adalah prinsip dari penggunaan listrik statis. Yang ketiga adalah mungkin anak-anak pernah ya melihat di wahana permainan ya. Misalnya kemudian ketika dipegang bulat seperti itu ya, bulat kayak logam gitu bulat. Kemudian ketika kita pegang, terus dinyalakan alat itu atau benda itu, maka kemudian rambut kita akan berdiri. Rambut kita akan berdiri. Ya. Nah, itu adalah contoh dari listrik statis juga, penggunaan listrik statis juga. Itu namanya generator Van de Graaff. Ya. Seperti ini contohnya. Nah, terlihat ya? Ya, jadi ketika dipegang, kemudian rambutnya berdiri. Ya. Lalu yang keempat, ya seperti di awal video tadi, ya di video podcast ini tadi, bahwa ketika musim hujan, gelap, ya mendung, tiba-tiba kemudian muncul suara menggelegar, duduan. Apa? Ya, itu geledek atau petir, itu adalah contoh dari listrik statis yang besar di alam semesta ini. Kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba itu menyambar, biar, ya, kadang kita kaget ya, kita kaget. Nah, itu adalah contoh dari contoh dari listrik statis yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana anak-anak sekalian bisa menemukan contoh yang lain? Ya, saya kira gampang sekali ya, mudah ya. Karena sekali lagi, science is fun. Ya, belajar sains itu sangat menyenangkan. Oleh karena itu anak-anak jangan malas untuk belajar sains, karena sains itu sangat menarik sekali. Ya, jadi sekali lagi jangan
kalian itu malas-malasan untuk belajar sains, karena sains itu luar biasa, ya, luar biasa menyenangkan. Nah, tentunya sekali lagi tak lupa Pak Masuri pada kesempatan pembelajaran melalui podcast pembelajaran sains ini, ya, Pak Masuri ingin kalian bisa menyelesaikan tantangan dari Pak Masuri. Tantangannya berupa soal, ya, berupa soal. Nah, soalnya apa? Soalnya adalah dua buah muatan masing-masing, Q1 dan Q2, ada dua muatan. Ya, di mana Q1 itu adalah 6 mikron kolom, ya. Dan Q2 itu adalah 12 mikron kolom terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut, ya. Dan K ketetapannya yang digunakan adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya, silahkan baca soalnya yang di atas ini tadi, ya, diselesaikan, dikerjakan di rumah, ya, pada buku, tapi tidak perlu dikumpulkan. Cukup kalian mengerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Ya, ingat rumusnya tadi, pelajari lagi, rumusnya dilihat lagi. F sama dengan K, Q1 dikalikan Q2 per atau dibagi R kuadrat. Ya, begitu anak sekalian ya, untuk penjelasan kali ini. Nah, tak terasa anak sekalian, waktu yang misalkan kita mudah-mudahan pembelajaran kita melalui podcast pembelajaran sains kali ini itu bermanfaat. Sekali lagi saya menghimbau, walaupun anak-anak belajar di rumah, ya, tetap semangat, tetap senantiasa kalian itu belajar sungguh-sungguh agar kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dan keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan, ya, agar di masa pandemi COVID-19 ini kalian bisa tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Masuri sampaikan. Jangan lupa jumpa lagi pada podcast pembelajaran sains episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.